Halo guys, balik lagi channel gue, channel Marveno Christian. So ya guys, di video kali ini gue pengen curhat ya di YouTube ya. Sesuai dengan judul ya, gue pengen dikeluarkan dari sekolah ya. Ya kenapa? Nanti gue bakal cerita coy. Tapi 3 menit awal gue mau cerita dulu awal mula gue sekolah seperti apa. Tapi sebelumnya gue bisa kasih lihat ke kalian semua di bukti. Sudah jam 2 lewat 33 menit subuh. Jadi ini subuh hari, orang tua gue dan orang rumah lagi tidur. Jadi gue bisa buat konten ya. Kesempatan buat gue untuk curhat di YouTube. Jadi gini ceritanya. Ini masalah yang cukup besar menurut gue. Berawal dari hal kecil. Pertama gue ceritain dulu masa gue sekolah waktu TK. Jadi dari TK, SD hingga SMP, gue bersekolah di sekolahan swasta. Yang dimana sekolahan swasta itu uang gedungnya mahal, ada SPP-nya, dan juga fasilitasnya juga paling terbaik. Ya, gue bersyukur sekolah di situ. Namun dari SD sampai SMP, gue mengalami pembulian dengan beberapa oknum dan golongan ya. Jadi banyak kan lawan satu orang gitu kan, gak adil kan ya. Secara verbal lagi ya. Jadi mau gue mukul pun, mau gue balas mukul pun, mereka tidak memukul. Mau gue balas caci makian pun, mereka juga mainnya keroyokan. Jadi kan gue bingung kan. Dan alhasil di saat itu gue risih karena gak bisa belajar dengan tenang. Dan gue memutuskan buat pindah sekolah ke negeri. Jadi di semester 2 ini, di semester 1 ini, di pertengahan semester, di kelas 2 SMP, gue memutuskan pindah ke sekolah negeri. Berdasarkan saran dari teman karate gue. Ya, gue pindah, gue barengan sama dia, ya kan. Di situ gue mulai mengenal sekolah negeri. Gue juga suka dengan teman-temannya, tapi ada beberapa hal yang membuat gue pindah lagi. Jadi gila ya, gue udah bayar mahal, udah bayar uang gedung lagi, udah bayar uang buku, udah bayar uang seragam, gue malah pindah lagi. Ya kacau memang. Jadi gue pindah kenapa? Gue pindah dari negeri karena gue gak suka dengan cara pengajarannya. Gue belajar dari jam 7 sampai jam 3, tapi banyak jam kos. Udah gitu panas lagi, gak ada kipas lagi di kelas gue ya. Beda sama swasta kan, pasti swasta di semuanya juga ada AC. Tapi kalau di sini, kipas pun gak ada di kelas gue. Ya gak ada yang mau nyumbangin kipas ya. Memang uang kasnya itu gak tahu dikemanain. Ya, untuk teman-teman sih the best ya. Gue bisa jadi anak motor karena sekolah di negeri, ya, dengan teman-teman gue juga, pergaulan teman-teman gue juga ya. Dan gue bersyukur buat pergaulan gue di negeri, gue bisa melihat bagaimana orang-orang pada umumnya seperti apa sih ketika mereka itu dikasih sekolah di negeri itu seperti apa gitu kan. Yang pastinya bukan seelit sekolah swasta ya. Sekolah di negeri kan dengan dimana mereka itu mungkin ada yang ekonominya kurang, jadi mampunya sekolah di negeri. Di situ gue mampu menghargai setiap perbedaan yang ada, ya. Dan juga balik lagi, gue nggak suka sekolah di negeri karena jam kos panas dan juga ya gue nggak terima lah. Gue udah bayar mahal tapi guru-guru itu banyak yang nggak masuk. Alhasil gue pindah. Tidak nyampe 5 bulan gue pindah dari sekolah itu. Gue pindah ke homeschooling karena gue cari-cari. Ternyata sekolah homeschooling ini adalah sekolah yang bagus buat gue. Yang dimana sekolah dengan kapasitas waktu yang pendek ya. Kapasitas waktu yang nggak lama. Semisalnya 2 jam ya. Dan di luar dari sekolah itu kita bisa mengembangkan diri. Ya, bisa membuat perkembangan kita itu meningkat. Jadi semisal kalian artis, kalian mau sekolah di dimanapun itu kan pasti kan jamnya kan lama, dari jam 7 sampai jam 1, jam 7 sampai jam 2. Sementara kalian pengen syuting film gitu kan. Nah, biasanya orang-orang seperti itu bakal disekolahkan di sekolah homeschooling. Jadi, gue bersyukur bisa sekolah di homeschooling. Alasan gue yaitu, karena waktunya efisien sekali ya. Gue sekolah cuma 2 jam, tapi di luar 2 jam itu gue bisa mengembangkan diri gue, berolahraga, buat konten ya. Terutama gue kan atlet nih. Bisa buat konten juga. Itu kebanggaan gue sekolah di homeschooling. Namun di kelas 2 sampai kelas 3, gue bersyukur gue bisa naik kelas. Dan di kelas 3 ini, gue mendapati sebuah kasus ya. Jadi ini kan udah mau tengah semester ya, masuk ke semester 2 nih. Tapi gue mengalami kasus dengan salah satu anak dari sekolah yang sama. Ya. Namun berbeda usia. Jadi dia
kakak kelas gue. Ini langsung masuk ke inti ceritanya cuy. Jadi eh di media sosial, di WA, gue itu sedang chatan dengan salah satu kakak kelas gue inisialnya D. Sebut saja D, ya. Kakak kelas gue ini SMA ya, satu sekolah dengan gue, cuma beda jam ya. Dia ini sering ngechatan sama gue, kadang bahas hewan, kadang juga bahas soal ya sekolah dan lain-lainnya. Dan kita tuh hampir aja bersahabatan. Sudah berteman tapi hampir bersahabatan. Namun persahabatan ini menjadi terputus. Ya, kenapa? Bukan karena gak ada 100 ya, bukan. Tapi karena memang dia ini tidak bisa menyatu pikirannya dengan gua, tidak bisa apa ya, efisien gitu, tidak bisa fleksibel. Kalau diajak keluar malam nggak bisa, ya udah kan gua pahami. Kan gue juga berhak curhat kan. Dan di saat itu gue curhat ke media sosial, yaitu status WA. Gue curhat, ternyata begini ya rasanya sekolah di homeschooling. Gue nggak nyebutin nama merek homeschoolingnya apa, tapi gue cuma bilang homeschooling doang nih. Gue susah banget dapat teman, susah sekali gitu kan. Mana teman-teman gue, mohon maaf nih ya, yang lainnya itu pada nggak normal gitu kan. Ya, di situ gue mengungkapkan kata-kata yang negatif dan mungkin menyakitkan beberapa hati teman-teman gue juga. Di situ gue nggak nyadar tuh, kan gue kira gue cuma curhat doang kan. Ini gue jujur nih, di YouTube gue jujur nih. Dan di WA pun gue juga curhat ke si kakak kelas gue ini, si D ini ya, gue curhat. Ya begitulah, emangnya gue suka gitu berteman dengan orang-orang yang seperti ini, seperti itu, ya gue ceritain semuanya. Namun entah kenapa dia itu kayak nusuk dari belakang cuy. Jadi gini, pada hari Minggu kejadian gue ngechat, kejadian gue upload status sedang berlangsung. Dan hari Senin atau hari apa itu gue nerima surat peringatan untuk orang tua gue dipanggil ke sekolah. Dan ternyata gara-gara status gue dilaporkan sama siapa lagi? Sama si kakak kelas gue, si inisial D ini. Status gua, chat gua, di-print dan dilaporkan ke pihak sekolah serta orang tua murid. Jadi ya orang tua murid banyak yang nggak terima, pihak sekolah juga karena nama homeschooling itu gua sangkut pautkan di saat gua sedang curhat, jadi mereka nggak terima. Jujur gua udah minta maaf ya, ini singkat cerita gua udah minta maaf ke homeschooling, ya karena gua juga nyadar ya sekolah tercinta tapi kok gua berkata seperti itu. Walaupun itu fakta tapi tidak sebaiknya lah ya gue cerita seperti itu gitu. Dan gue minta maaf guys, gue udah minta maaf dan nih ada suratnya. Dan juga untuk pihak orang tua murid, gue udah meminta maaf sama salah satu sahabat gue. Jadi ceritanya gue tuh punya sahabat deket sekelas sama gue itu sedang ngebela dia cuy. Tapi si D ini nih malah ngebuat sahabat gue ini ngiranya gue lagi ngebenci dia gitu. Dan gue klarifikasi dong, untungnya puji Tuhannya nih, sahabat gue ini ya bisa menerima dan bisa mengerti gue ya. Iya bro, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk anak-anak yang lain, belum gue minta maaf coy. Nanti pengen gue minta maaf ya. Plus, urusan gue itu dengan orang tua murid ya. Jadi gue ada berurusan dengan komite ya. Surat keputusan sekolah dan komite orang tua. Yang dimana mereka rapat dan mengatakan bahwa gue itu masih pantas sekolah di homeschooling atau tidak. Jadi mereka itu masih berikan izin gue atau tidak, ya. Dan ternyata puji Tuhan gue masih diberikan izin sekolah di homeschooling, ada suratnya. Dan dengan beberapa syarat juga. Dan juga ya sudah seperti itu ya. Gue terima kasih kepada orang tua murid. Mohon maaf sekali. Karena di situ niat saya bukan untuk benar-benar melecehkan, tapi niat saya buat curhat dan buat melampiaskan emosi saya di saat saya lagi ngechat dengan si kakak kelas saya ini, inisialnya D ini nih. Saya sedang melampiaskan emosi gitu, sedang curhat gitu kan. Tapi saya nggak tahu, ternyata si D ini tuh kayak anak kecil. Jadi dia cerita ke pihak sekolah dan kan kita nggak ada yang tahu kan. Ya selama ini gue punya teman, baru kali ini gue punya teman yang apa ya, dikit-dikit ngadu ke pihak sekolah gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerti kenapa. Nah namun, gue sudah diputuskan boleh masuk sekolah di homeschooling. Nah, tapi hari Jumat,
ini udah hari Jumat ya, 17 November 2023, gua berurusan dengan si inisial D ini, si kakak kelas gua ini yang laporin gua ini, ya. Gua harus berurusan dengan dia. Karena dia udah ngelaporin gua, tapi dia main kabur sih sebenarnya coy. Nggak tahu, ya karena kan dari tindakan dia melaporkan gue juga itu seperti kayak orang yang tidak bisa menguruskan, masalah secara pribadi gitu. Kalau lu nggak suka sama gue ya tinggal ngomong aja lewat chat, kenapa harus ngelapor ke sekolah? Kan bisa gitu baku hantam atau bagaimana gitu kan kalau sekolah di tempat lain ya kan. Ya pengalaman gue sekolah di tempat lain ya, di negeri ya, gue itu anak-anaknya keras sekali coy, dan hebat lah intinya mereka itu berani mandiri, tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan siapapun. Lu maju, gua maju. Itu prinsip mereka. Tapi sayang sekali ya, si kakak kelas gua ini cupu. Jadi ngelaporin ke pihak sekolah gua. Nah, di sini besok gua itu yang penting tidak boleh melanggar. Jadi ada surat yang dimana menyatakan pernyataan syarat-syarat ketentuan jika gua masih pengen sekolah di homeschooling dan kedepannya harus bagaimana. Ya ada beberapa syarat, tapi ada syarat yang gua nggak terima, ada pernyataan yang gua nggak terima, yaitu satu, tidak melakukan pembulian secara verbal, fisik, atau cyber terhadap murid-murid di homeschooling. 2. Tidak melakukan ancaman verbal, fisik, dan cyber terhadap murid-murid. Ya. Jadi tidak mengancam, tidak juga melakukan kekerasan. Nah, tidak melakukan pembulian. Gue nggak terima kenapa? Karena di saat gue masuk pertama kali sekolah di situ, gue itu udah kena ancaman, bahkan sudah kena pembulian secara fisik loh, secara verbal juga udah. Ya, gue udah mengalami itu sama salah satu bocil yang memang, kurang ajar sih ya. Jadi gue lagi di depan, pintu, dia tanpa bilang permisi, dia langsung ngegebrak badan gue. Di situ sahabat gue nih ya, menjadi saksi mata. Sahabat gue yang paling baik ini menjadi saksi mata coy. Di mana gue itu gedeg dan emosi, pengen gue pukul itu anak sumpah, ya. Tapi gue tuh bener-bener nahan emosi sampai gue tuh nunggu di sekolah sampai 1 jam buat redam emosi doang, supaya gue pulang bisa dengan selamat gitu kan, nggak ngebut-ngebutan gitu. Dan karena pengalaman itu, di saat gue membaca pernyataan ini, gue nggak terima dong. Pas gue nanya ke kepala sekolah nih, misalnya, "Kak, ketentuan ini berlaku buat siapa aja?" "Buat semuanya." Lah, saya nggak terima dong. Terus terang gue ngomong gue nggak terima. Kenapa? Karena dulu pernah ada gini gini gini, anak kecil yang gini 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 gini, melakukan pembulian, melakukan, tindakan fisik kepada saya. Saya juga pengen bisa aja melakukan tindakan fisik pada dia, nendang dia sampai dia keluar dari pintu, dan pintunya pecah. Dan gue bilang gitu, tapi pihak sekolah tidak bisa menjawab apa-apa lewat chat. Gue nggak tahu besok mereka bisa jawab nggak. Tapi saat gue ngechat panjang, mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa berkutik lewat chat nih. Lewat chat nih ya, saya nggak tahu nih. Besok kalian bisa jawab pertanyaan saya atau enggak. Dan gue intinya udah bilang, saya butuh jawaban atas kejadian saya ini. Ya, karena saya disuruh tidak membuli, tapi saya pernah dibully lebih dulu. Makanya kakak tahu nggak alasan saya tidak sekolah 1 minggu? Pernah nggak sekolah 1 minggu? Karena saya lagi ngeredam emosi sama si salah satu bocil ini, ya kan? Yang orang yang main fisik ini, si oknum ini saya tuh lagi emosi gitu. Jadi saya nggak mau ada kekerasan. Guys, gue tuh dewasa guys. Jadi ketika gue lagi emosi di sekolah, ada satu teman gue yang bikin gue emosi, dan gue itu kadang bisa main fisik ya, terutama kalau gue misalnya nunggu nih, nunggu dia main fisik, gue langsung main fisik pasti. Jadi karena gue tidak mau melakukan hal seperti itu, jadi gue bolos sekolah sampai 1 minggu, ya, supaya ngeredam emosi gue dan pikiran gue. Dan puji Tuhan sekali, ini jujur ini sebuah kebanggaan buat gue. Gue dari TK, dari sekolah sampai sekarang itu belum pernah yang namanya mukul orang, mukul teman, mukul musuh. Ya, ya walaupun gue pernah dipukul waktu sekolah di swasta, telinga gue dipukul, itu tindakan kekerasan itu. Oh ini jadi pengang nih telinga gue nih tiba-tiba nih. Tapi gue nggak balas mukul, karena gue tuh ada 3 tahapan sebelum mukul. Yang pertama, bertanya baik-baik. Yang kedua, menegaskan. Ya, bisa jadi gue bisa nyentak, bisa jadi gue juga bisa ngomong tegas ya, nada suaranya tinggi. Dan yang ketiga, jika tidak bisa ya gue bakal main fisik, jika memang itu yang dia inginkan. Karena kalau orang nggak pengen main fisik, pasti dia
di tahap 2 pun dia udah pasti ngerti dong, udah dewasa dong, ya kan. Tapi ya kejadian buruk ya di swasta itu, gue pernah lagi ngehalangin temen gue yang lagi main gay, ya temen gue sendiri kok masa aduh, dan gue nggak terima dong. Jadi kan gue bilang, "Wah jangan main kayak gini, ini kekerasan dan pelecehan banget nih." Dan dia nggak terima, dan hasil udah bel sekolah nih, gue lagi ngomong balik balik badan, tiba-tiba dia mukul dari belakang, plak. Langsung gue masuk ke tahap yang kedua, yaitu menegaskan. Ingat ya, gue dewasa banget, saking dewasanya gue di saat teman gue mukul, gue nggak balas mukul. Jadi gue bertanya dulu, gue teriak, "Maksudnya apa lu kayak gitu?" Gitu kan. "Ya lu ngapain, iniin gue lagi main sama dia? Lu kan main gay," gitu kan. Dan gue tuh pengen balas mukul gitu tuh, oh pengen banget balas mukul, tapi dianya kabur. Gue tuh nggak pernah berantem, bukan nggak pernah berantem, tapi nggak pernah, main fisik ya. Tapi gue ngerayain orang berantem sampai 3 kali, sampai main fisik itu 1 kali di sekolah swasta gue pernah. Yang lain yang nonton ini nggak pada berani ketengahin gitu, nggak pada berani nengahin gitu. Coy, gue sebagai master bela diri, sebagai orang yang pernah ikut bela diri banyak, 3 bela diri gue pernah ikut, apalagi bela diri pencaksilat ya. Gue wajib yang namanya maju ketika ada kekerasan terjadi, ya. Apalagi sebuah penindasan kekerasan. Kita di sini belajar bela diri untuk melindungi orang serta diri sendiri dari kekerasan yang tidak adil. Itu dia. Oke, intinya gitu guys. Pengalaman gue pribadi belum pernah main fisik, tapi ngerayain orang main fisik dan dipukul gue pernah, tapi gue belum pernah ngebales. Hebat ya? Hebat loh itu. Ya, karena di semua agama diajarkan untuk tidak membalas ya, membalas dendam, membalas kejahatan, ya. Kecuali lu dimalingin ya, itu beda cerita. Dimalingin, dibegal, wah beda cerita itu. Kita selalu menjaga perdamaian dunia, apalagi gue juga soal agama, kalian jangan nanya deh. Kalau kalian lihat TikTok gue itu, soal agama itu gue religius coy. Jangan agama Kristen ya. Agama Islam aja tuh ya, gue sampai orang sayang apa gue pengen bangun masjid. Makanya coy, kalian pengen gue bisa sukses, bantu subscribe channel gue supaya bisa lebih berkembang dan mendapatkan essence dari YouTube untuk bisa gue bangun rumah ibadah, bisa gue beli motor juga, bisa buat gue berbagi kepada sesama kita. Intinya gue tuh kalau nolong orang ya, misalnya gue punya teman, "Vel, sajadah gue udah rusak." Pasti gue kalau punya duit gue bantu. Selagi itu buat Tuhan. Kecuali, "Weh, rokok gue habis, beliin dong." Wah ya, mohon maaf nih. Apalagi gue sebagai atlet di dunia kesehatan yang mana mau mungkin ngebeliin teman gue kayak gitu. Nah, intinya segitu guys. Jadi besok intinya kok besok sih, hari ini gue pengen klarifikasi dan agar emosi gue turun, pagi-pagi gue pengen nge-gym dulu, tempat gym gue pengen ngelepasin beban gue dulu, pengen pengen ngangkat beban ratusan kilo lah, deadlift lah, ya supaya gue bisa emosinya itu agak down sedikit, supaya gue berpikir juga bisa lebih leluasa. Oke, intinya gitu guys. Udah malam, gue pengen siapin lagu dulu ya buat besok gue pergi ke tempat gym, karena playlist lagu gue juga belum terkumpul ya. Karena kan gue pakai lagu kan. Oke, mulut gue udah sampai cepet nih coy. Oh ya, nanti gue klarifikasi, ini gue lupa nih. Gue klarifikasi gue bawa kamera, karena gue butuh ini sebagai saksi. Mau podcast, mau klarifikasi, gue butuh kamera. Gue butuh saksi. Walaupun ada CCTV ya. Tapi biasanya kan CCTV kan sering mati kan. Makanya gue bawa kamera di helm cuy. Gue bersyukur punya kamera. Ini salah satu fungsinya. Oke, thank you guys yang udah nonton. Bantu doakan yang terbaik. Gue juga berdoa buat kalian semua supaya tidak mengalami hal yang sama dengan gue. Hati-hati di kolom komentar, hati-hati di media sosial. Karena ketika ada orang, apalagi orang kaya, yang tidak terima dengan tindakan hukum dari kalian, dan ternyata perkataan kalian atau tindakan kalian itu tiba-tiba melawan hukum, kalian bisa dipenjarain coy. Terus terang aja. Makanya jangan pernah ngehina agama, ngehina suatu nama baik, jangan pernah coy. Ya,
Lu sharing-sharing boleh kayak gue gini, tapi jangan pernah menghina nama baik seseorang, ya. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan capek banget ya. Ya udahlah, udah nonton sampai akhir, gue doain lu supaya dapat berkat, dapat hikmat juga, agar nanti ulangan bisa dapat 100, uang jajan juga tidak terputus, sehingga bisa kekumpul 100, ya. Oke guys, thank you udah nonton, dan bye-bye. Good night. Udah subuh padahal ya, bukan malam lagi.